Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Billy Paulus. Secara khusus saya berhadapan dengan para mahasiswa STT Rumah Murid Kristus yang ada di Kota Bitung yang dicintai. Dalam kesempatan tatap muka lewat video ini, kita akan membahas satu materi perkuliahan. Dari gambar yang saya coba tampilkan, maka pastilah seluruh mahasiswa dapat memahami, mulai mengerti pokok pembahasan apa yang akan kita bahas bersama-sama di kesempatan yang indah ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana peran para pendidik agama Kristen atau disingkat PAK dalam kehidupan masyarakat majemuk yang ada di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai pendahuluan, saudara perlu memahami, perlu mengetahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang sungguh beraneka ragam. Beragam suku, beragam budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat ada di negara ini. Bahkan mungkin masih banyak keanekaragaman yang saudara sudah bisa saksikan lewat media-media yang kita ketahui bersama di bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, catatan yang saya bisa dapatkan terbentang sekitar 17.760 buah pulau, dan kurang lebih ada 300 suku bangsa dengan bahasa, sejarah, dan budaya yang sangat beragam. Sejumlah agama pun yang pada masa awalnya berkembang di peradaban lain, pada akhirnya tumbuh subur di negara ini. Dan ketika kita melihat keberadaan Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman, maka sebagai warga negara yang baik, sebagai individu yang dipercayakan Tuhan, bukan secara kebetulan ada di bangsa ini, maka tentu kita, baik kami para pengajar maupun para anak didik atau para mahasiswa yang ada, yang pertama kita patut bangga dengan bangsa kita. Yang kedua, kita syukuri bahwa bukan kebetulan kita ada di bangsa yang kita cintai ini, bangsa Indonesia. Karena dari pendahuluan ini saya kemukakan bersama bahwa negara kita, bangsa kita ini punya beragam suku. Ada suku yang di Sulawesi Utara saja sudah banyak yang bisa kita ketahui, baik Minasa, Sanger, ada yang lain. Dan ini menandakan kepada kita bahwa keanekaragaman benar-benar nyata, benar-benar ada di bangsa kita. Dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi adat istiadat dan agama, sangat
beraneka ragam di bangsa kita. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa ada 17.760 pulau yang membentang di bangsa kita. Dan ada kurang lebih 300 suku bangsa dengan latar belakang, dengan bahasa, dengan sejarah, dengan budaya yang sangat beragam. Nah, dengan adanya keanekaragaman ini, maka sejumlah agama pun yang pada masa awalnya berkembang di peradaban lain, dapat kita saksikan bahwa di bangsa kita ini tumbuh subur. Nah, yang lainnya, Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang mendiami gugusan Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dari data sensus 2019 saya menemukan ada kurang lebih 106 juta jiwa sampai tahun 2019. Dan inilah negara bangsa yang sangat majemuk, sebuah negara yang pluralitasnya sangat kompleks. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa keanekaragaman dari budaya, dari bahasa, bahkan dari hal kepercayaan yang ada. Nah, bicara soal pluralitas ini dapat dimaknai sebagai realitas yang terberi. Artinya tidak dapat ditolak. Kita yang ada sebagai masyarakat tidak dapat menolak yang namanya pluralitas di bangsa kita. Tidak bisa diabaikan. Bahkan kita tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang beraneka ragaman. Nah, kalau bicara soal kepercayaan atau agama, maka pada kenyataannya masing-masing agama memahami, bahkan mengajarkan kepada setiap umatnya untuk mencintai sesama dan diwajibkan untuk membangun hidup yang rukun dan damai. Jadi harus kita sadari, harus kita ketahui bahwa ternyata masing-masing agama memahami dan mengajarkan, mendidik umatnya untuk mencintai sesama dan diwajibkan untuk membangun hidup yang rukun dan damai. Bahkan mungkin ada hal-hal yang lebih banyak lagi yang diajarkan oleh masing-masing agama. Namun di satu sisi setiap agama memahami, mengajarkan kepada para pengikutnya untuk hidup mencintai sesama, diwajibkan untuk membangun hidup yang rukun dan damai. Tetapi di sisi yang lain, yang namanya pluralitas agama ini juga mengandung potensi terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa ketika masing-masing agama lebih mengutamakan atau mengklaim bahwa kebenarannya yang absolut
dan muatan emosi keagamaan yang menjadi dasar interaksi. Artinya begini, ketika masing-masing agama memberi pemahaman, memberi pengertian untuk mencintai sesama, untuk mengajarkan bagaimana hidup rukun bersama-sama di bangsa yang dicintai ini, maka tidak sedikit kita menemukan bahwa ada pengikut-pengikut agama yang mulai mengklaim, yang mulai memberikan pengakuan kepada kepercayaan mereka bahwa apa yang mereka terima dari para pengajar-pengajar mereka itu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak bisa dibantahkan. Bahkan ada muatan-muatan emosi keagamaan yang menjadi dasar dalam hal berinteraksi. Nah, konflik yang bernuansa agama ini dapat dipahami, bisa disebabkan baik oleh ajaran agama itu sendiri maupun kualitas moral spiritual dari penganutnya. Jadi begini, ketika kita melihat konflik yang terjadi di berbagai tempat, maka pada kenyataannya ketika kita menelusuri, ketika kita mendalami konflik yang terjadi yang berdasarkan tentang pengakuan atau mengklaim bahwa agama mereka yang benar, maka ketika kita secara mendalam mencari sumber-sumber penyebab daripada konflik ini, maka kita akan menemukan barangkali ajaran agama itu yang memicu atau kualitas moral spiritual orang-orang yang menganut ajaran itu, sehingga terjadi miskomunikasi, sehingga terjadi konflik satu dengan yang lain karena masing-masing mengklaim bahwa agama mereka yang adalah benar. Nah, dalam hal mengklaim kebenaran pada masing-masing agama tersebut, antara lain berasal dari interpretasi subjektif terhadap kitab suci dan tradisi masing-masing. Nah, inilah kenyataan yang saya sebutkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beraneka ragaman. Ya. Banyak bangsa, banyak bahasa, banyak suku, bahkan kepercayaan-kepercayaan yang dianut membuat ketika masing-masing penganut, masing-masing umat mengklaim bahwa kebenaran mereka yang absolut, yang tidak bisa dibantahkan, maka inilah yang bisa membuat terjadinya konflik bernuansa agama. Nah, itu sebabnya hari ini dalam mata kuliah Pak dalam kehidupan majemuk, maka kita akan dibawa lewat silabus Pak majemuk ini dengan beberapa deskripsi awal yang bisa saya sampaikan bahwa mata kuliah ini sesungguhnya akan menolong para mahasiswa dalam menganalisis bagaimana prinsip
serta strategi PAK dalam masyarakat majemuk. Dari prinsip dan strategi ini, kita akan menghayati pentingnya PAK dalam masyarakat majemuk dan bagaimana kita membangun prinsip-prinsip serta strategi PAK untuk berhadapan dengan begitu banyak aneka ragam di bangsa kita ini. Sehingga ketika kita menghayati, menganalisis prinsip dan strategi PAK dan pentingnya prinsip serta strategi PAK ini, maka kita sebagai mahasiswa akan mengembangkan model PAK multikultur yang inklusif, bukan eksklusif. Artinya begini, ketika kita tinjau kebenaran firman Allah yang menjadi landasan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka Yesus sebagai tenaga pengajar PAK dalam masa perjanjian baru, sebelum adanya gereja mula-mula, Yesus sudah memberikan bagaimana prinsip dan strategi PAK yang sesungguhnya secara teologis. Ada ayat yang kita tahu bersama bahwa kita sebagai orang percaya harus menjadi terang dan harus menjadi garam. Dalam mengembangkan model PAK multikultur yang inklusif, bukan eksklusif, maka kita tidak perlu untuk mengklaim bahwa kebenaran yang kita percayai adalah kebenaran yang absolut, yang tidak terbantahkan, tetapi dengan gaya hidup kita, dengan cara kita menjadi terang dan garam, maka kita mampu mengembangkan model PAK multikultur yang inklusif. Artinya kita dapat mendekati siapa saja dan orang lain dapat mendekati kita kapanpun. Bukan multikultur yang eksklusif. Sebab kalau bicara tentang eksklusif, maka kita akan memposisikan diri kita, kepercayaan kita, agama kita itu lebih benar dari agama kepercayaan yang lain. Tetapi ketika kita memahami dari apa yang kita ketahui secara teologis bahwa Yesus tenaga PAK di masa perjanjian baru, dia sudah mengemukakan bahwa strategi dan prinsip PAK yang sesungguhnya, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, maka penghayatan kita untuk mengembangkan model PAK itu haruslah PAK secara inklusif, bukan eksklusif. Nah, untuk mencapai maksud ini, yaitu pengembangan PAK secara inklusif, maka pokok-pokok yang disajikan menjadi pengalaman belajar mahasiswa, yakni pertama, realitas atau kenyataan pluralisme masyarakat Indonesia. Itu yang harus kita ketahui. Yang kedua, dasar hukum dan teologis PAK dalam masyarakat majemuk. Yang ketiga, prinsip-prinsip PAK dalam masyarakat majemuk. Jadi ini gambaran awal dalam silabus kita PAK secara majemuk, bahwa untuk mencapai maksud-maksud yang sudah saya sentil, yang sudah saya singgung mengenai
Yesus yang adalah tenaga pengajar pak dalam perjanjian baru, maka untuk menjadi satu pribadi yang tidak eksklusif tetapi inklusif dalam memberikan pemahaman tentang pak yang sesungguhnya, maka hal-hal inilah yang harus kita sadari, yang harus kita renungkan, yang harus kita pahami, bahwa kenyataannya pluralisme masyarakat Indonesia ini harus kita pahami secara benar. Yang kedua, dasar hukum dan teologis pak dalam masyarakat majemuk. Serta yang ketiga adalah prinsip pak dalam masyarakat majemuk. Nah, jika tadi untuk mencapai maksud, nah, dalam hal mencapai maksud ada sikap yang perlu dihindari di dalam kita menghadapi masyarakat yang majemuk ini. Pertama, bagaimana cara pendekatan pak dalam masyarakat majemuk? Karena saya sudah bilang awal tadi bahwa dalam pendahuluan masing-masing agama mengklaim bahwa kepercayaan mereka, kebenaran yang mereka pahami adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak terbantahkan. Sehingga itulah yang membuat terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat yang ada. Makanya sebagai para mahasiswa pak, ada sikap-sikap yang perlu dihindari ketika kita memahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang beraneka-ragaman dan masyarakat yang majemuk. Maka hal yang harus kita hindari, bagaimana pendekatan pak dalam masyarakat majemuk, dan bagaimana yang kedua strategi pak dalam masyarakat majemuk, serta yang ketiga model pak yang multikultur atau pak yang Indonesiawi dan inklusif yang sangat cocok dengan masyarakat Indonesia. Yang kedua, model pembelajaran dari silabus yang saya akan coba untuk terapkan di tengah-tengah perkuliahan kita yang ada kurang lebih 16 kali pertemuan. Maka model pembelajaran kita untuk tahun ini, dengan adanya kondisi-kondisi yang terjadi berbagai macam perubahan, maka menurut saya ada berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sebuah mata kuliah yang diadakan di semua perguruan tinggi. Nah, dari sekian banyak model, maka mata kuliah pak dalam kehidupan masyarakat majemuk akan diselenggarakan dengan menggunakan beberapa pendekatan dan pemilihan model pembelajaran yang didasarkan pada paradigma pembelajaran berbasis peserta didik, seperti yang sudah disampaikan pada pembukaan sekolah kita, bahwa untuk sementara waktu perkuliahan kita akan dilaksanakan dengan cara online. Ada beberapa metode ya yang coba diterapkan, dan masing-masing dosen akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan setiap perkuliahan yang ada. Nah, itu sebabnya hari ini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pak
dalam kehidupan masyarakat majemuk, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada para anak didik, para mahasiswa yang ada di STT Rumah Murid Kristus, agar supaya hakikat daripada PAK yang sesungguhnya, bagaimana kita melihat kondisi bangsa kita yang beraneka-ragaman ini, maka dapat saya simpulkan bahwa kita akan mampu memposisikan sebagai tenaga pengajar, sebagai para pendidik agama Kristen di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, bagaimana kita mampu membagikan, bagaimana kita mampu mentransferkan, bagaimana kita mampu mengaplikasikan setiap pemahaman PAK yang sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat majemuk ini, sehingga dasar Alkitab yang saya sudah kemukakan tadi, bahwa kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Kita bukan para pendidik yang tampil secara eksklusif, tetapi kita bisa tampil secara inklusif, di mana kita mampu mendekati siapa saja, di mana kita mampu mendekati agama apa saja, di mana kita mampu mendekati para masyarakat dengan suku, budaya, bahasa yang berbeda-beda, tetapi kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang dapat mentransferkan pendidikan agama Kristen secara inklusif, bukan eksklusif, yang artinya kita mampu menjadi terang, kita mampu menjadi garam di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Sampai di sini perjumpaan awal kita. Tuhan memberkati dan shalom.